Hai teman-teman semuanya, balik lagi nih di sini sama aku Ervin di Cerita Joni. Nah, di Cerita Joni kali ini aku sedang berada di Bulan's Kitchen, yang salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Nah, nanti aku nggak akan sendiri nih, aku bakal ditemani sama salah satu tim dari Bulan's Kitchen. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, jangan lupa ya subscribe YouTube JNE. Yuk ikutin kegiatan aku hari ini. Halo teman-teman semuanya, jadi balik lagi di sini sama aku. Di sini aku sekarang nggak sendiri nih, ditemenin sama juga Mbak Tutut selaku marketing dari Bulan's Kitchen. Boleh dong Mbak Tutut nyapa dari teman-teman semua? Halo teman-teman. Gitu. Nah, gimana Mbak Tutut sekarang kabarnya? Gitu, Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Mungkin teman-teman ini juga belum pada tahu nih ya Mbak, Bulan's Kitchen tuh apa gitu, produknya tuh apa dan berdiri karena apa gitu. Mungkin bisa Mbak Tutut ceritain gitu ya, sebenarnya apa sih, gimana sih bisa berdiri Bulan's Kitchen gitu? Untuk Bulan's Kitchen sendiri kita berdiri dari sekitar tahun 2017 Mbak, dan untuk awal mulanya itu memang dari hobi yang ditekuni oleh Ibu Bulan yang suka memasak, dan suatu hari memang sedang memasak bolu dan ternyata respon dari keluarga, dari teman-teman Ibu Bulan ternyata mendapatkan respon yang baik. Setelah itu baru terjun ke dunia online atau jualan online, dan alhamdulillahnya antusias dari customer kita ramai dan responnya juga baik. Jadi bisa kita tekuni sampai saat ini. Dan untuk produk Bulan's Kitchen sendiri sebenarnya bukan hanya bolu. Untuk kita ada beberapa platform Instagram juga ya Mbak ya. Ada juga dari produk kesehatan dan produk fashion. Nah, untuk produk kesehatan sendiri kita ada Snow Herbal Mbak. Untuk Snow Herbal itu ada 3 jenis produk. Jadi Snow Herbal Slim, Snow Herbal Rapat Wangi, dan Snow Herbal Propolis. Seperti itu. Untuk Slim sendiri itu memang untuk menurunkan berat badan. Kalau untuk Snow Herbal Rapat Wangi untuk merawat area kewanitaan, dan untuk Snow Herbal Propolis untuk menjaga daya tahan tubuh. Gitu. Dan untuk produk fashion sendiri kita juga ada dari sportwear itu untuk pakaian olahraga, dan ada juga dari tas, namanya itu brandnya Parnirus, itu udah brand kita sendiri juga. Nah, tadi kan untuk produk utama dari Bulan's Kitchen sendiri kan berarti mungkin lebih ke bolunya tadi ya Mbak ya? Oke. Mungkin gimana sih Mbak proses pembuatan dari bolunya gitu? Untuk proses pembuatan dari bolunya sendiri, kita sebenarnya untuk sistem ordernya masih pre-order ya Mbak ya. Seminggu kita buat 3 kali, dan setelah ada orderan nanti kita list untuk topping-toppingnya itu apa aja. Setelah kita list nanti kita siapkan untuk bahan-bahannya, baru ke proses pembuatan, proses oven, dan proses pengemasannya. Oke, berarti emang nunggu orderan dulu nih ya Mbak? Iya, gitu. Berarti emang dijamin fresh ya dari fresh. produk Bulan's Kitchen ini? Oke. Kalau bolu sendiri tuh biasanya tahan berapa hari sih Mbak kalau dari produk Bulan's Kitchen sendiri? Kalau untuk bolu kita kan tanpa pengawet ya Mbak ya, jadi bisa tahan sampai 10 hari, dan itu bisa dikonsumsi di semua kalangan masyarakat, dari anak kecil, dewasa, remaja, sampai orang tua pun boleh untuk memakannya. Oke. Ada nggak sih Mbak tips packaging buat teman-teman yang produk makanan gitu? Iya. Nah, untuk karena kita usaha online ya Mbak ya, untuk packaging memang kita utamakan yang nomor 1. Untuk tips dari kita itu memang packagingnya harus di double box. Jadi setelah kita packing menggunakan box yang seperti ini, box dari brand Bulan's Kitchen sendiri, lalu kita wrapping pakai plastik biar kedap udara. Setelah itu masih kita masukkan ke dalam box coklat. Nah, untuk ukuran boxnya sendiri memang harus sesuai sama ukuran bolunya, biar saat pengiriman pun tidak goyang-goyang di perjalanan. Nah, setelah itu nanti baru kita masukkan ke dalam plastik. Setelah itu dikasih label alamat dari customernya, dan kita kasih keterangan kalau produk yang kita kirim itu produk makanan. Dan kita bersyukur banget di JNE pun masih ditambahi dengan fragile keterangan makanan. Nah, jadi dari penjual dan pembeli pun kita merasa aman mengirimkan menggunakan JNE, karena barang sampai ke JNE masih layak untuk dimakan. Terus selain itu kita kan sekarang udah masuk ke digitalisasi gitu ya Mbak ya, semua serba digital gitu, semua pakai sosial media gitu. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu aja sudah menggunakan sosial media sekarang gitu ya. Nah, betul kan otomatis teknik pemasaran gitu ya dari kita UMKM gitu sendiri kan juga harus mengikuti dunia digital gitu. Kalau untuk platform digital yang kita pakai memang sudah merambah ke marketplace, hampir semua marketplace kita pakai.
Dan ada juga di sosial media seperti Instagram, terus TikTok, terus WhatsApp. Dan untuk strategi marketing yang kita pakai itu kita mengutamakan rajin, rapi, dan ramah. Untuk rajin sendiri memang kita kan namanya usaha online ya Mbak ya, kita pasti memanfaatkan platform digital tersebut. Jadi memang harus sering-sering posting, sering-sering buat konten, dan diadakan promo-promo saat event-event tertentu buat menarik customer biar order di toko kita. Nah setelah kita buat postingan, buat konten, kan kita post di sosial media. Nah kita juga harus perhatikan juga look atau tampilan di feed Instagram kita. Gimana sih biar customer itu tetap tertarik dengan melihat-lihat toko kita. Jadi kita harus buat tampilannya itu harus dirapikan seperti itu. Dan yang terakhir, kalau customer udah tertarik, udah lihat-lihat konten-konten kita juga harus menyambut mereka dengan ramah, Mbak. Jadi istilahnya kita udah ngasih umpan nih ke customer, kita harus tetap cepet-cepet narik kailnya gitu. Jadi kita harus menyambut customer itu dengan ramah, biar gimana sih caranya customer itu tetap order di kita dan besoknya ketagihan pengen order di kita lagi gitu. Jadi poin pentingnya adalah fast respon ya Mbak ya. Jangan sampai itu customer kayak chatnya hari ini tapi dibalasnya besok ya Mbak ya. Nggak jadi beli itu malahan ya kan. Oke, berarti emang digitalisasi ini sangat penting ya Mbak, apalagi kita juga sosial media, Instagram juga, TikTok juga sekarang kan lagi hype banget ya, jadi emang harus mau nggak mau sih harus memenuhi itu ya, harus mengikuti gitu ya. Oke. Nah kira-kira kan tadi Mbak Tutut sendiri sudah menyampaikan ya kalau produk Brilliance Kitchen tuh semua produk, semua kalangan gitu, ada kayak dari kalangan anak-anak gitu, orang tua gitu, tapi biasanya paling sering gitu ya, itu ke kota mana sih Mbak pengiriman Brilliance Kitchen gitu? Apakah di Jawa aja nih, atau di Sukoharjo aja, atau mungkin juga sampai udah ke luar pulau gitu? Untuk orderan yang sering kita dapatkan itu kalau di area Pulau Jawa ya Mbak ya, kita seringnya dapat di area Jabodetabek, terus ada juga yang dari Yogyakarta, Surabaya, terus luar pulau pun kita juga pernah dapat orderan yang dari Sumatera seperti Medan, terus Lampung, dari Kalimantan pun juga ada. Tapi pernah nggak sih Mbak kayak ketakutan gitu ngirim, aduh kan di luar kota gitu, gimana sih pernah nggak sih Mbak ketakutan gitu kayak nanti nyampe nggak ya produknya ke luar kota gitu? Nggak pernah takut sih, soalnya di JNE kan untuk layanan servisnya ada banyak ya Mbak ya. Semisal kita ada pengiriman ke pulau-pulau yang jauh seperti Kalimantan atau mungkin Maluku sampai Papua pun kita pakai layanan servis yang JNE Yes. Untuk keuntungannya di JNE itu karena ada layanan seperti itu Mbak, jadi paket yang kita kirim bisa lebih cepat sampai ke customer. Berarti emang banyak layanan dan kita nggak perlu khawatir ya Mbak ya, kayak nanti sampai nggak ya, nanti sampai tepat waktu nggak ya, karena banyak produk-produk servis dari JNE yang disediakan gitu ya. Oke. Nah ngomong-ngomong JNE sendiri kan berarti dari Brilliance Kitchen sendiri sudah bekerja sama nih ya Mbak sama JNE gitu. Nah itu boleh tahu dong Mbak sejak kapan gitu bekerja sama JNE? Untuk kerjasamanya kita sejak tahun 2017, jadi sejak berdirinya Bulan Kitchen juga ya Mbak ya, kita udah kerja sama JNE, bahkan ikut membernya JNE juga. Ikut member yang JLC ya berarti ya, JNE Loyalty Card ya gitu. Benar. Nah kira-kira selama Mbak Tutut sama Brilliance Kitchen menggunakan JLC gitu ya, apa sih keuntungan atau benefit yang Mbak Tutut atau Brilliance Kitchen rasain gitu selama jadi member? Selama jadi member kita untuk keuntungannya itu banyak banget Mbak. Selain dapat poin, kita juga dapat layanan pick up paketnya sampai ke toko kita. Jadi kita tidak perlu repot-repot ngantar paketan ke ekspedisi gitu. Jadi bisa lebih menghemat waktu juga. Oke. Tapi ngomong-ngomong poin tadi tuh Mbak, poinnya buat apa sih Mbak kalau boleh tahu? Nah untuk poin itu sendiri nanti bisa ditukarkan Mbak, bisa ditukarkan dengan Mercedes. Banyak dong ya Mbak benefitnya gitu, kita nggak usah perlu repot-repot mikir kapan nih jadwal kita ngirim, tapi kita juga bisa dapat potongan ongkir, dapat ya nggak sih Mbak? Iya dapat juga. Dapat potongan ongkir juga, dan dapat juga poin-poin yang bisa ditukarin sama berbagai macam merchandise gitu ya. Keren. Nah terima kasih banyak nih Mbak Tutut untuk perbincangan kita tadi ya. Semoga perbincangan kita ini bisa menginspirasi teman-teman UMKM di luar sana yang mungkin sekarang lagi bingung nih untuk mengelola bisnis. Boleh banget tadi apa yang sudah kita omongin dicatat gitu ya, dan teman-teman lakuin juga dalam kehidupan bisnis teman-teman semua gitu. Semoga cerita dari Brilliance Kitchen juga bisa menginspirasi teman-teman, dan sampai ketemu di cerita Joni selanjutnya.
Harapan saya buat teman-teman UMKM jangan ragu untuk menjalankan usaha online, tetap semangat, niat, kerja keras terus, dan tetap sabar mencapai titik kesuksesan.